Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, welcome back to the class. In this occasion, we will learn about reading at the library. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tetap semangat untuk mempelajari materi-materi lainnya. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita. Sebelum itu, let me introduce myself. My name is Fadila Yonata. You can call me Fadil or Mr. Fadil. And then I'm a facilitator here. Next, before we start our class, let me play a game. Can you see it again? Let's see. A polling, I think. Oke, Bapak Ibu semuanya, tolong scan barcode yang ada di layar ini. And then pin the image. How do you feel today? Sebelum kita mulai, mari kita sedikit melakukan survei. Bagaimana keadaan Bapak Ibu hari ini? You may choose some of these emojis. Just pin. Choose one of the emoji. Hanya pilih satu emoji. Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Silakan bisa langsung scan barcode atau juga memasukkan kode menti.com ini. Oke. Dan setelah kita lihat, sepertinya hasil menunjukkan banyak yang happy ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perasaan Bapak Ibu hari ini ada yang happy, mungkin masih ada yang confused, bingung terkait materi kita. Mari kita masuk ke materi utama. Baiklah, di dalam modul 6 kita melihat ada beberapa objektif atau tujuan yang harus dikuasai oleh guru-guru. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini, sama-sama juga sudah ada di dalam LMS-nya masing-masing. Yang paling utama, kita akan belajar bagaimana express rules, needs, and reasons in a library setting. Berikutnya ada 2, 3, 4, dan 5. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada objektif yang pertama. Express rules, needs, and reasons. Oke? Bapak Ibu tahu apa artinya rules? Bukan penggaris. Oke? Benar. Aturan. Needs. Apa saja yang dibutuhkan. Lalu reasons. Dan kenapa kok kita harus melakukan hal tersebut? Sebenarnya ini adalah konsep dari critical thinking, di mana kita harus tahu apapun alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, di dalam berbahasa, belajar bahasa Inggris, juga harus menanamkan atau menyisipkan konsep-konsep tersebut, sehingga siswa tidak hanya belajar bahasa, hanya tahu cara pengucapannya atau mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Indonesia, tetapi juga harus melatih mereka untuk berpikir kritis, bagaimana alasan-alasan di balik pemilihan bahasa yang mereka gunakan. Oke. Before that, saya ingin mengenalkan beberapa magic expressions. Mungkin bisa disebut dengan kata-kata magic atau frasa magic. We can call it magic classroom English. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa kita gunakan berulang kali di dalam kelas. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan frasa-frasa ini untuk melatih siswa terbiasa dengan bahasa Inggris. Let's we learn it together. You can use can you repeat please? Can you repeat please? Who can answer? Please listen. Look at the picture. What do you see in the picture? Can you repeat after me? Let's read together. What do you see? Who can answer?
And the last one, raise your hand please. Ya. Meskipun ada banyak sekali ekspresi yang bisa kita gunakan di dalam kelas, tapi Bapak Ibu di dalam kelas ya bisa kita gunakan beberapa ekspresi-ekspresi secara terus-menerus, sehingga secara tidak langsung ini melatih siswa mengenali ekspresi ini dan paham. Ya, untuk ekspresi-ekspresi ini di awal mungkin bisa kita barengi dengan bahasa Indonesia atau translingual. Jadi, setelah Bapak Ibu bilang, who can answer? Siapa yang bisa jawab? Who can answer? Siapa yang bisa jawab? Nah, ini disebut dengan translingual. Jadi tidak melulu menggunakan bahasa Inggris. Itu mungkin di awal-awal. Ketika sudah terus-menerus kelasnya berlangsung, kita bisa menggunakan full English khususnya untuk yang expressions ini. Okay? And then don't forget to appreciate what your students give. Okay? Don't forget to say thank you, good job, and also very good. Okay? Bapak Ibu semuanya. Now, are you ready? Good. Yeah. We come to the next section, yeah, about listening, speaking. Look at the picture. Look at the picture. Is this a library? Okay, do you know what library is? Betul? Ya, pasti tahu ya, perpustakaan. Okay. What do you see in this picture? What do you see? Some books, good. And then some students, good. And then read a book, very good. And then a computer, that's great. Okay, there are some stuffs in this picture. Yeah. So when we see this, yeah, this picture is in a library. Okay? Jadi, Bapak Ibu di dalam kelas, konsep listening dan speaking itu tidak harus melulu menggunakan audio. Ya, interaksi di dalam kelas ketika Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris using listening, when let's say you read the text, ya, and then the students listen to your voice, itu juga dikatakan sebagai listening. And then ketika kita menanyakan kepada siswa dan mereka memberikan respon, itu juga sudah melatih speaking mereka. Yang paling utama, ingat sekali lagi, bukan soal benar atau salah, melainkan kita harus membuat mereka berani dulu berbicara. Meskipun itu salah, tetap harus kita apresiasi. Okay? Next. Now, we come to the next content. Ya. This is a library. Ya, gambarnya kurang bagus ya. Tapi just see the picture. This is a library. Okay. Now, when you are in the library, what are the rules in the library? What are the rules? Apa sih yang harus kita patuhi atau aturan apa biasanya yang ada di dalam perpustakaan, library? Don't make noise, bagus sekali, great. Quiet, good. No food, good. Yeah, there are many rules in our or in the library. Let me check. Ya, ada ya some signs. Ya, biasanya ada tanda di dalam perpustakaan. Signs in the library. Jadi beberapa tanda ya atau simbol-simbol di dalam perpustakaan yang maknanya mungkin seperti ini. Ada tanda sign meaning that no food and drink. So we cannot bring or we cannot drink or we cannot eat in the library. Ada juga simbol seperti ini, maknanya no loud.
be quiet. Apa artinya? Iya, diam, jangan berisik. Oke, itu pasti ya. Di dalam perpustakaan jangan berisik. Berikutnya no phone cell. Nah ini maksudnya mungkin boleh membawa handphone, tapi tidak menggunakan dan menjawab handphone di dalam library. And the last one, no pet allowed. Ya mungkin kalau di Indonesia sangat jarang ya, tapi mungkin di luar negeri mereka cenderung atau sering membawa hewan peliharaan. Pet ya, pet adalah hewan peliharaan. Oke. Nah, now sekarang coba diskusikan dengan teman di samping Bapak Ibu sekalian. Kira-kira mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa aturan-aturan yang ada di perpus. Ini ada yang sudah kita buat. Coba dituliskan, kalau ada yang lain boleh. But now we need to know the reasons why we do that. Why we do not do that. Oke? Kenapa kita harus melakukan dan kenapa kita tidak harus melakukan hal tersebut. For example, saya sudah buat satu contoh yang di awal. We need to be quiet because people study. Oke? Jadi kita harus diam karena orang sedang belajar. Nah, sekarang ada beberapa rule yang ada saya buat di sini, atau mungkin Bapak Ibu mau menambahkan rule yang lain, silahkan di list lalu dibuat dalam bentuk kalimat sederhana seperti ini. We need bla 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 because. Jadi ada aturan dan ada alasannya kenapa. Oke, silakan. Baik, waktunya sudah selesai. Oke, silakan Pak dibaca. Ya, we need bagus. Ya, we need to not drink because it will. Oke, it will make dirty. Boleh. Ya, it will make dirty of the library. Ya, boleh. Bagus sekali. Ya, jadi tentunya setiap rule itu ada alasan dan masing-masing orang ya punya alasan masing-masing dan tentunya itu yang harus kita hargai. Oke? Oke, bagus. Berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi, bagian akhir. Nah, kira-kira what lessons do you learn today? Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Oke? Tentang rules, bagus. Tentang library. Oke, some classroom expression. Bagus, terima kasih. Lalu kira-kira ketika nanti mengajar di kelas, strategi apa yang Bapak Ibu akan gunakan? What strategy will you use to teach in the class? Menggunakan game, boleh. Menggunakan lagu, boleh. Ya, yang penting semua itu bisa dilakukan tergantung dari level atau kelas yang Bapak Ibu ajar. Ya, kita harus menyesuaikan apakah kelasnya kelas rendah, mungkin lebih sederhana menggunakan lagu. Ketika mengajar kelas yang lebih tinggi, mungkin kita menyesuaikan dengan games yang ada aturan-aturan tertentu. Ya, silahkan. Yang penting kita menyesuaikan dengan target siswa. Baiklah, mungkin kita telah sampai di ujung pertemuan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapak Ibu, karena kita ini adalah program persiapan, jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Ya, jadi kita sebagai guru mungkin takut jika membuat kesalahan dalam ketika kita menyampaikan bahasa Inggris. When we speak in English, but no worries, don't worry about that. Ya, because you are learning and then you are not from English department. Yeah, so the most important thing is you are confident.
with your English. Yang penting pede dulu digunakan. Nah, dan selanjutnya tentu Bapak Ibu sebelum masuk kelas silakan di-prepare materinya sehingga ketika disampaikan di dalam kelas Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan lancar dan juga smooth ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan asinkronus. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.